Ini bisnis aku udah berjalan setahun ini, jadi memang aku akhirnya berani untuk coba berbisnis perfume. Memang mungkin nggak lepas sih kayaknya dari beauty ya, salah satunya adalah perfume. Aku kerja sama salah satu teman aku, akhirnya terciptalah ini Hypnoza untuk bekal masa depan. Ya Allah, amin. Secara kan kita kan kalau di dunia entertainment itu kan kuli ya guys, jadi kalau nggak datang nggak dibayar kita. Jadi mudah-mudahan inilah yang akan berjalan seperti itu. Seberapa penting sih bisnis untuk masa depan Esti sendiri? Ya menurut aku ini adalah salah satu langkah awal untuk mempersiapkan masa depan juga. Jadi ini adalah salah satu juga yang mungkin bisnisnya bisa diturunkan ke generasi selanjutnya, ke anak-anak aku, ke cucu aku, kelak. Jadi kalau bilang penting nggak penting ya bisa jadi adalah salah satu hal yang penting. Ya udah aku udah mencoba ikhtiar, berusaha dan lain sebagainya. Kita ntar lihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah sih sekarang Hypnoza sudah mulai berkembang dan berjalan lancar. Pertama aku ditawarin, jujur. Tidak sempat kepikiran mau bisnis parfum. Awal justru mau skincare lah, apa gitu kan. Malah yang terwujud duluan adalah parfum. Awal aku pernah coba bisnisnya untuk makanan dan lain sebagainya, tapi ini perfume rezekinya pas dateng lah ya, dan akhirnya cocok, ya udah kita berbisnis parfum. Udah bisa dikatakan kayak parfum itu kan banyak sekali juga ya. Skincare juga apa lagi? Banget. Kenapa sih gitu? Jadi kalau aku ini kan aku udah mulai bergerak di sini, Hypnoza itu launching tahun lalu ya. Jadi dia udah jalan lebih dari 1,5 tahun. Bisa dibilang untuk parfum lokal itu memang lagi seksi-seksinya, tapi nggak seramai sekarang ya. Jadi kita udah mulai sebelum ramai banget, tapi sekarang dalam tahun ini aja, pertengahan tahun kemarin sampai sekarang yang muncul untuk lokal parfum itu makin banyak. Jadi kansnya itu justru besar sekali memang untuk bisa ngambil kue di dunia bisnis parfum. Tapi konsep konsepnya beda apa? Nah kalau misalnya banyak kan sekarang paling gampang ngejual parfum itu adalah dupe dari parfum-parfum ternama. Kalau aku jujur aku pasti kalau buat parfum ada banyak referensi parfum-parfum yang udah ternama juga. Cuman kalau Hypnoza itu punya signature smell tersendiri, jadi nggak bisa dibilang ini parfum ini mirip ini ya, persis ini ya. Nggak, aku jujur nggak ada yang sama. Tapi kita punya signature smell, tapi jujur juga kita pakai referensi parfum-parfum juga yang udah ada. Tapi kalau itu inspirasi itu dari mana? Pertama adalah kesukaan aku sendiri sama koleksi parfum yang aku punya. Jadi reference aku sukanya parfum kan yang lebih ke oud, rose segala macam, makanya muncullah si Seven. Tapi untuk selebihnya kita udah coba pameran beberapa kali. Akhirnya kita coba parfum yang disukai sama semua orang gitu. Nggak cuman satu yang disukain aku doang gitu. Walaupun karena ini semuanya decision maker-nya itu adalah aku sebagai founder dan juga owner di Hypnoza. Jadi parfum-parfum ini yang aku suka juga pastinya. Kalau pasar Hypnoza itu mana sih? Kalau pasarnya Hypnoza memang lebih banyak female. Di usianya, nah kita keluarin yang namanya 11, itu lebih warna wangi-wangi gourmet dan juga wangi-wangi kue gitu kan, wangi-wangi vanilla yang lebih teenager. Nah si 11 ini kita pengen target marketingnya ke 25 tahun ke bawah. Tapi untuk yang 7 dan 9 emang 25 tahun ke atas. Kira-kira keuntungannya udah kelihatan semuanya? Tahun ini mudah-mudahan ya gitu. Sekarang walaupun nggak yang melesat gitu kan, ya tolonglah dibantu lah ya. Melesat hebat tapi tercium dan sekarang udah mulai terlihat, apalagi di tahun ini alhamdulillah banyak yang viral dan bahkan yang untuk 7 itu udah sold out. Kita akhirnya restock kembali gitu. Tapi yang saya kasih tahu itu kan jor-joran juga, ada beberapa artis yang memang jualannya jor-joran gitu. Nah seperti apa sih gitu kayak mempromosikan Ada berdarah-darahnya mah ada udah pasti ya Wak. Namanya juga bisnis gitu. Aku sih jujur di sini udah benar-benar udah sepenuh hati aja untuk yang Hypnoza. Karena aku tidak kerja sama bareng sama company perfume yang udah besar gitu. Akhirnya aku collaboration. Ini sih benar-benar pure aku sama partner aku nyiptain Hypnoza dari from scratch. Jadi benar-benar dari zero. Jadi yang kayak doain lah bayi-bayi ini berjalan merangkak sampai akhirnya bisa berlari kencang. Ada lagi sayang?
datang dia bilang Bisa aja lu nyambungnya ke sono. Yuk, terus. Aditya itu loh Kak yang seru banget sih gitu kan viral. Yang mana? Nggak tahu itu, nggak kenal tuh siapa sih itu orang itu nggak dikenalin kan, kamu juga nggak mengenalin kan dandanannya, itu cuma part of gimmick ketika aku lagi syuting BTS secara tapi santai di Trans 7. Jadi ya tapi yang waktu pas parodiin DP yang Gudang Gula ya, Gudang Gula Jaya, itu aku memang gak ada di skrip anak kreatif, jadi aku kasih surprise. Tapi di situ aku jadi biduan ceritanya, perannya. Terus ntar Tesi masuk nyanyi ya, jadi aku nggak bilang kalau itu aku akan nyanyi itu. Jadi tim kreatif bahkan si pemain gak ada yang tahu. Pas aku masuk bilang, anjir Ti nggak expect lu nyanyi begitu, bilang gitu kan. Ya, jadi seru-seruan aja. Tapi gara-gara itu viral, weng, jadinya setiap aku syuting itu mereka siapin terus gue jadi biduan secara suara gue kayak kaleng rombeng disuruh nyanyi. Jadi tapi ya udahlah, enjoy. Melihatnya seperti apa sih Kak ceritanya gitu kan serba bisa nih gitu kan. Ya amin deh. Tapi nggak diakuin ya gue serba bisa nyanyi itu enggak ya, tapi ya. Industri entertainment itu adalah kesayangan aku lah, karena aku bornnya di situ, orang kenal aku di situ. Jadi sampai usia kapanpun aku akan berusaha untuk tetap di situ selama mereka masih menginginkan gitu kan. Jadi ya tetap belajar sih bisanya jadi apa, dari yang host doang tapi sekarang lama-lama dikenal malah jadi komedian lah segala macem, lama dikenal jadi businesswoman, lama dikenal jadi diva penyanyi. Bohong banget ya mungkin. Oke, gitu. Mungkin yang Gudang Gula kan tadi nggak ada di skrip ya. Ini kenapa sih tiba-tiba kepikiran? Kan lagi rame aja, jadi aku cobain aja. Nama juga nyoba-nyoba. Dan viral gitu loh Kak. Iya, nggak apa-apa. Udah izin sama Teh Dewi. Teh Dewinya juga seru. Makasih ya sayang ya. Mampir ayo jajan. Pok. Lu cocok pakai Madava, Isaga, Nine ini ya. 7. Cobain. Makasih ya semuanya ya. Ini lagi ada Beauty Expo, bisa dibilang Beauty Expo cukup besar ya, salah satu terbesar di Jakarta. Jadi kita ikutan selama 4 hari ini, dan hari ini hari terakhir dan kita datang nyapa teman-teman, ada talk show-nya juga. So ya. Ngomongin soal beauty, kamu sendiri seperti apa sih tim kamu untuk upload cantik sendiri? Kan kamu terbilang bilangnya awet juga lama. Masih kan mengagumi kamu lah. Pakailah nama Beauty. Seperti apa Kak banyak antusias juga nih. Apa tuh? Antusiasnya sih lumayan ini ya, nggak nyangka juga ya. Maksudnya kan ini hal utamanya tuh di sebelah ya kalau nggak salah. Jadi ada dua. Nggak tahu deh, ini hal utamanya di sini bukan sih? Dua hall. Nggak tahu. Nggak tahu deh, aku juga nggak tahu sih. Ada di sebelah juga ya. Jadi kebagi sih dua tempat gitu. Dan nggak nyangka kalau ternyata rame banget dan seru. Mudah-mudahan industrinya lebih berkembang, terutama untuk lokal produk ya, lokal brand. Hari ini maksudnya katanya kali menjadi konten juga nggak sih? Oh, no. Seperti apa nih sama kerja bareng juga atau seperti apa? Nah, aku di sini tuh sebagai BA-nya namanya. Aku cuma Makasih bilang loh. aja. Dia nggak tahu ada acara ini, aku bilang temenin dong, aku mesti ke JXB. Acara apa? Nama. Nyampe sih, kok aku nggak tahu acaranya segede ini gitu. Ada convention ternyata. Aku nggak tahu. Selalu disupport sama Kak Maxim juga kalau di setiap kerja. Kamu selalu support aku nggak? Iya dong, selalu. Kenapa enggak? Kenapa itu pertanyaan? Ya pastilah aku support Luna, mau dari A sampai Z aku akan support. Ini kan bilang Ini Apa? nggak janjian ya? Oh enggak, sama sekali enggak. Tapi biasanya kita kayak gini, tiba-tiba kayak matching aja. Nggak tahu, nggak janjian. Tadi aku nggak ngomong. Atau janjian alam sadar gitu. Asik. Bisa aja lah. Kamu belum pernah kali ya ke acara gitu? Pernah, cuman aku nggak tahu tadinya aku tahu bakal ada convention, but I didn't know it was gonna be like, oh ternyata banyak gitu. Oh, aku juga nggak ngerti sih maksudnya dia, tapi ya udah.
Aku kira aku cuma ketemu mama kayak backstage aja. Oke. Gitu. Oke, ternyata rame. Satu lagi ya. Satu lagi Mau aja. tanggapan dong soal kamu mengecam sapam yang Apa hubungannya sama ini? kamu kan Nah, kita Nggak ada yang mengecam. Aku nggak ada mengecam siapa-siapa. support dari Skudi kayak yang mukulin hewan ada dua sisi loh. Ini seperti yang makin Maksudnya? berkomentar soal yang anjing yang di Plaza Kenapa? komentar soal itu seperti apa? Aku komen kayaknya biasa-biasa aja sih. Nggak ada yang gimana-gimana. Itu pujian, Hah? pujian juga kakak. Masa? Iya. Enggak sih, aku nggak merasa itu hal yang buat aku ya gitu. Kalau aku sih ngelihatnya, I don't know, spontanitas aja gitu. Karena aku penyayang binatang ya, mau kucing, mau semua binatang pasti kalau ada yang follow aku pasti aku like. Kalau yang sedih-sedih pasti aku juga kayak aduh jangan sampai kayak gini gitu. Jadi sebenarnya ya kejadian seperti itu amat disayangkan. Walaupun juga sebenarnya kan ternyata ada dua sisi cerita yang kita nggak tahu. Ya ini pelajaran buat semua orang juga sih yang suka memviralkan sebelum viral atau sebelum rame doubt dulu gitu. Ceritanya pasti ada dua sisi gitu. Cuma kalau kejadian yang kemarin kayaknya ada sedikit aku jujur nggak terlalu gimana ya, maksudnya disayangkan aja bisa jadi seperti itu gitu. sebenarnya gini aja sih. I don't know, I honestly don't know sih, bingung juga mau gimana karena kasihan juga satpamnya gitu. Tapi kalau ditanya juga apakah dia salah, ya sebenarnya ada salahnya juga karena kalau dari lihat CCTV dan video yang viral itu kan sebenarnya berselang waktunya. Jadi pada saat dia memisahkan kucing itu udah tindakannya benar. Cuma ternyata setelah kucingnya terpisah dan anjingnya dipukulin lagi. Jadi kesalahannya di situ. Ya suka nggak suka ya memang ya kita harus mengakui itu. Kalau aku pecinta binatang aku sih sedih ngelihatnya gitu. Aku nggak suka kok harus dipukul lagi sih gitu. Tapi kalau buntutnya jadi panjang seperti ini, aku juga menyayangkan harus sepanjang ini. Harusnya bisa kekeluargaan juga, harusnya bisa baik-baik. Terus juga ya mungkin satpamnya lebih baik diskors atau mungkin lebih di retraining lagi. Jangan sampai ada kejadian itu. Tapi mudah-mudahan satpam ini bisa mendapatkan pekerjaannya lagi, melanjutkan hidupnya lagi dan saling memaafkan. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini kita jadi sadar bahwa kalau kita bekerja dengan hewan kita harus punya awareness gitu, how to deal with itu kan emang anjing penjaga. Aku tahu pasti instingnya tuh ya insting kayak begitu gitu. Jadi gimana ya, ini bingung juga aku. Ya insting hewan kan berbeda, jadi harus ada awareness gimana untuk menghandle hewan. Iya. Nah makanya sebenarnya sih saya juga tidak terlalu Kamu nggak ngikutin kita sih. tidak bisa tahu apa yang terjadi soalnya saya nggak kenal orangnya gitu loh. Iya. Kalau menurut saya seharusnya kalau misalnya mau ngikutin dalam banget ya mungkin harus tanya ke orangnya langsung apa yang terjadi gitu. Nah belum terlalu tahu apa dalamnya seperti apa ceritanya. Yang penting sih awareness saja untuk Ya menjaga hewan. mudah-mudahan kan kedepannya semakin yang aware bahwa nggak boleh gegabah dalam hal apapun. Karena manusia kan lebih punya aware ya. Kita kan punya lebih dibandingkan dengan binatang. So we have to be more conscious. Kita yang harus lebih aware gitu. Binatang kan nggak ada pikirannya. Jadi kita sebagai manusia yang harusnya lebih bisa fokus dan lebih menjaga. Tapi all the best aja lah. I hope ini jadi pelajaran buat kita semua, buat saya juga, buat teman-teman, buat bapak satpamnya, security-nya, dan kedepannya juga yang bekerja di field yang sama dengan binatang bisa lebih merawat dengan baik. Bagaimana SOP-nya kalau habis digigit dia udah lepas, bagaimana tuh? Itu yang aku kan nggak tahu gitu. Apakah memang SOP-nya seperti itu harus dipukulin lagi atau ada cara yang lain? Aku kan nggak tahu. Tapi buat aku mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik karena ya ini masalah nggak harus panjang lah menurut aku ya. Mudah-mudahan bapaknya bisa bekerja karena ada keluarga, kan sedih juga sih kalau harus sampai kehilangan pekerjaan. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini semua sama-sama belajar dan
just take the goodness aja. Yang negatif nggak usah dilihat, nggak usah saling bullying, saling mencaci, itu nggak penting. Penting mencari solusi dan kedepannya lebih baik. That's more apa ya, more important for us sih, for me. Harusnya sedikit dong tentang dirimu meracuni olahraga tenis masih sendiri. Meracunin olahraga. Kamu ngeracunin olahraga, maksudnya masih susah. Soalnya kalau aku kan pagi, kalau dia sore atau malam kamu lebih gampang ya diajak. Tapi kalau udah pagi lebih susah, jadi pelan-pelan. Kan udah mulai lari nih, Ya, mau jadi pelari nih, maraton asik. udah mulai. Nanti lihat aja, ditunggu aja. Ditunggu aja update-nya. Oh enggak, itu yang konten di Thailand konten. bayar pakai lipstick. Oke, so ini adalah perbedaan antara realita dan konten. Kan sebenarnya kita lagi bikin Nggak, konten itu yang lebih nyindir ke aja. sketsa, lebih ke sketsa. Sketsa Ya, aja, ya, lebih ke sketsa. lucu-lucuan. Kadang-kadang cowok tuh selalu berpikir, ih gila cewek bayarin, ternyata siapa bilang gue maunya dibayarin. More of a sketsa, generalization. Tapi kalau di ya itu cuma sketsa. Banyak kan Nggak, aku yang ngeprank kalau dia. sibuk dia, aku ngeprank dia. Nggak pernah ada waktunya. Ya udah, terima kasih banyak ya. Ya, makasih banyak ya.